Baik teman-teman, ini dia soalnya ya. Sebuah pabrik dapat memproduksi dua jenis barang ya. Barang A dan barang B. Barang A itu menghasilkan keuntungan 20.000 per unit, barang B itu 50.000 per unit. Nah, boleh teman-teman buat ya coretannya lah ya. Jadi misalkan di sini ada barang A, barang B. Ya, barang A itu keuntungannya 20.000. Kemudian barang B itu adalah 50.000. Ya. Nah, untuk memproduksi barang A itu bahan bakunya 3 unit. Kemudian barang B 6 unit. Nah, kemudian ketersediaannya 120 unit ya. Nah, kemudian jika barang A diproduksi maka biaya tetap itu 100.000. Ini biaya tetapnya 100.000. Sementara itu untuk yang B 200.000. Masih ingat ya, ini sudah pernah kita bahas tipe soal seperti ini ya, fixed charge problem. Ya, jadi artinya di sini kalau ada satu saja barang A yang kita produksi, maka kita harus katakanlah menyewa gitu ya, menyewa mesin untuk memproduksi barang A dan sebagainya. Ya, jadi kalau misalkan di sini kita misalkan ya decision variabelnya atau variabel keputusannya ya, itu X1 itu adalah apa? Jumlah barang atau produk A yang diproduksi. Kemudian X2-nya adalah jumlah barang B yang diproduksi. Nah, jadi kita bisa ya membuat modelnya ini. Kita ingin memaksimumkan keuntungan ya, berarti kita tulis kita ingin memaksimumkan, atau boleh maximize gitu ya, nggak apa-apa ya, maximize berarti apa, 20.000, atau boleh kita tulis Z sama dengan gitu, boleh juga ya, 20.000 X1 ditambah 50.000 X2 gitu ya. Kemudian dengan kendala atau subject to-nya 3X1 ditambah ini ya 6X2 kurang dari atau sama dengan 120, itu kendalanya. Nah, kemudian X1 dan X2-nya dia harus bulat ya, jadi kita tulis X1 X2 besar dari 0 ya, X1 X2 itu integer. Nah, tapi ada satu hal lagi ya, di sini kan fixed charge problem ya, artinya kalau X1-nya positif maka Y1 ya. Ya, jadi Y1 itu apa? Y1 itu dia bernilai 1 jika ada X1 yang atau barang A yang diproduksi, seperti itu ya. Boleh kita buat ya, di sini ada Y1 dan Y2, nggak apa-apa kita buat dulu. Y1 itu bernilai 1 jika ada produk A yang diproduksi. Nah, 0 jika tidak ada. Nah, seperti itu ya. Nah, sementara itu untuk yang satu lagi, baik, ini Y2 saya tulis, ini B gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi decision variabelnya ada X dan juga ada Y, seperti itu. Nah, jadi kita tahu ya bahwa jika X1-nya ini positif, maka Y1 akan mengambil nilai 1, seperti itu ya. Makanya kita tulis seperti ini ya teman-teman ya. Nah, M itu bilangan yang besar sekali. Kemudian sama X2 juga gitu. Nah, seperti itulah ya. Nah, akan tetapi boleh ini kita sebut M1 dan M2 ya. M1 sebenarnya boleh sih teman-teman nulis seperti ini, akan tetapi kan kita ingin mencari nilai M1 yang paling kecil ya. Bagaimana cara menghitung M1-nya? Nah, jadi
kita lihat ya, kalau misalkan semua sumber daya ini kita gunakan untuk membuat produk A ya, maka berapa banyak produk A yang kita produksi? Itu adalah 120 dibagi 3 ya, yaitu 40 ya. Dengan demikian nilai M1 ini adalah 40 ya. Jadi kita punya ya X1 kurang dari sama dengan 40 Y1. Nah, dengan cara yang sama ya, nilai M2 nya itu adalah kita bagi saja 120 kita bagi dengan 6 ya, yaitu 20 ya. Jadi kita punya 20 Y2. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi inilah dia ya. Akan tetapi ada satu hal lagi di fungsi tujuan kita ya. Di fungsi tujuan kita ini kan memaksimumkan keuntungan ya. Akan tapi tentunya ya sudah harus kita kurangkan dengan biaya tetap itu ya. Jadi untuk produk A itu 100.000 ya, berarti kita kurangkan ini ya. Jadi ini kurangkan 100.000 Y1, kemudian di sini juga kurang 200.000 Y2 seperti itu. Nah, dengan demikian sudah lengkap model kita ya. Nah, ini dia model kita. Nah, jadi X1 dan X2 nya integer, sementara itu Y1 dan Y2 nya itu tentunya dia anggota 0 atau 1 seperti itu ya. Jadi ini dia jawabannya ya. Ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sih yang ini, jadi langsung aja ke sini. Oke, itu dia soal nomor 1. Dan kalau misalkan teman-teman cek ini bener nggak sih soalnya gitu ya, nah coba kita cek ke ini aja ya. Teman-teman sudah kelihatan. Nah, ini kita yang tadi ya, model kita tadi ya. Saya perbesar dulu. Choose new font. Nah, baik ya, semoga lebih jelas terlihat. Oh ya, ingat ya bahwa ini memang sengaja kita letakkan ke sebelah kiri ya, karena di sebelah kanan itu harus berupa konstanta ya. Jadi biar dia tidak error. Baik, sekarang kita solve, hasilnya optimal. Tapi sekarang kita validasi, jangan-jangan hanya optimal saja kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata objective functionnya itu nilainya 80.000 dan model ini merekomendasikan X2 itu 20, X1 nya 0. Jadi dia tidak memproduksi barang A ya, hanya barang B saja. Dan ini konsisten ya, bahwa Y1 nya itu nilainya 0 ya, masuk akal ya, karena tidak ada X1 yang diproduksi, tidak ada A yang diproduksi gitu ya. Kemudian Y2 nya dia bernilai 1. Jadi ini konsisten ya. Jadi insya Allah soal kita atau model kita ini benar. Baik teman-teman, itu dia soal nomor 1. Selamat yang betul. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya.